Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gua Puja Deswitasari. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya selama menunaikan ibadah puasa. Di hari pertama puasa ini, Puja akan cerita tentang kisah Ibrahim si pemburu. Oke, penasaran kan sama ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it! Kegemaran Ibrahim bin Adam adalah berburu. Ia membawa panah, pisau, dan roti untuk bekal berburu. Pada suatu hari, ia sedang beristirahat di tengah hutan. Hari ini benar-benar sial. Tidak ada seekor pun binatang buruan yang dijumpainya di hutan itu. Ibrahim membuka bekalnya. Diambillah sepotong roti untuk dimakannya. Tiba-tiba datang seekor burung gagak. Ibrahim menyambar busur dan anak panahnya. Daripada tidak ada binatang buruan, gagak ini pun jadilah. Dipasangnya anak panah itu di busurnya. Burung gagak terbang mendekat dan menyambar roti Ibrahim. Lalu terbang tinggi dan menjauh. "Kurang ajar," seru Ibrahim. Ia mengejar burung gagak itu dengan membawa panahnya. Ibrahim orang yang kikir, dia tidak pernah beramal sedikit pun. Sepotong roti yang dibawa burung gagak itu pun akan direbutnya. Dalam usaha mengejar burung gagak itu, Ibrahim tiba di sebuah lereng bukit. Ia melihat seorang anak laki-laki tergeletak di tanah. Tangan dan kakinya terikat. Tanpa pikir panjang, Ibrahim melepaskan ikatan orang itu. "Terima kasih Tuan, Anda telah menolongku," kata orang itu. "Siapa kau?" tanya Ibrahim. "Aku pedagang yang bernasib sial. Perampok merampas semua barang daganganku dan mengikatku di sini," jawab laki-laki itu. "Berapa lama kau terikat di sini?" 7 hari 7 malam, kata orang itu. "Selama itukah? Bagaimana kau bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 7 hari 7 malam?" "Allah Maha Kuasa. Setiap hari ada seekor burung gagak yang menjatuhkan sepotong roti di dekatku." "Burung gagak? Apa tadi ada seekor burung gagak yang menjatuhkan roti di sini?" "Ya, aku baru saja memakan roti itu." Ibrahim pun termenung. Burung gagak itu telah menolong manusia yang menderita ini selama 7 hari 7 malam. Kejadian itu sangat aneh menurutnya. Allah mengirim burung gagak itu untuk menolong hambanya yang mengalami kesulitan. Gumamnya, burung gagak itu telah melakukan amal yang baik kepada manusia. Sementara aku selama ini tidak pernah beramal sedikit pun. Ibrahim mengajak laki-laki itu untuk beristirahat di tempat ia membuka bekalnya. Mereka berbincang-bincang sambil menikmati bekal. "Burung gagak itu telah mengajariku untuk beramal," kata Ibrahim. Peristiwa itu sangat membekas di hati Ibrahim. Ia sadar bahwa sifat kikirnya itu adalah hal yang buruk. Ibrahim telah belajar dari seekor burung gagak. Itulah kisah Ibrahim sang pemburu. Selanjutnya, Puja akan cerita tentang berkah uang Rasulullah. Rasulullah punya uang 8 dirham. Beliau pergi ke pasar untuk membeli baju gamis. Baju yang mirip kemeja, tetapi panjang seperti rok. Di tengah jalan, beliau melihat seorang perempuan tua sedang menangis. "Mengapa kau menangis, Nek?" tegur Rasulullah kepada perempuan tua itu. "Uangku hilang," jawab perempuan tua itu. "Berapa uangmu yang hilang itu?" 2 dirham. "Baiklah, ku beri 2 dirham untukmu. Jangan menangis lagi ya." Rasulullah memberikan uang 2 dirham kepada perempuan tua itu. Beliau melanjutkan perjalanannya ke pasar.
Di sana beliau membeli sehelai baju gamis seharga 2 dirham. Baju itu langsung dipakai di tempat itu juga. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah bertemu dengan lelaki tua. Lelaki itu tidak berpakaian utuh, sehingga bagian auratnya kelihatan. Aurat laki-laki itu adalah bagian tubuh dari pusar ke lutut ya. Siapa yang memberi pakaian untuk menutup auratku? Kudoakan semoga Allah memberinya pakaian dari sutra hijau di surga nanti, kata lelaki tua itu. Rasulullah pun membuka baju gamis yang dipakainya. Diberikannya kepada lelaki tua itu. Beliau kembali lagi ke pasar untuk membeli baju gamis dengan harga 2 dirham. Baju itu dipakainya juga seketika. Rasulullah meninggalkan pasar. Di tengah jalan beliau bertemu dengan perempuan tua yang tadi kehilangan uang. Perempuan tua itu menangis seperti tadi. "Mengapa kau menangis lagi?" tanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku ini seorang budak. Majikanku menyuruhku belanja ke pasar. Aku terlambat pulang gara-gara tadi uangku hilang. Aku takut akan mendapat marah majikanku. Kalau begitu mari ku antar pulang. Mudah-mudahan majikanmu tidak memarahimu." Rasulullah pun mengantarkan perempuan itu ke rumah majikannya. Di depan rumah itu Rasulullah bersalam sampai 3 kali. Majikan budak perempuan itu pun keluar. Alangkah terkejutnya ia melihat Rasulullah mengunjungi rumahnya. Bahkan bersalam sampai 3 kali. "Budakmu ini terlambat pulang dari pasar. Ia takut kena marah. Kalau kau akan memarahi dan menyiksanya, timpakanlah kepadaku sebagai gantinya," kata Rasulullah. Oh, tidak ya Rasulullah," seru majikan budak itu seketika. "Ia telah berjasa, karena dia Anda datang ke rumahku dan bersalam kepadaku sampai 3 kali. Ya Rasulullah, tidak ada berkah yang lebih membahagiakan kami sekeluarga daripada menerima kedatangan Anda. Sejak saat itu, budak perempuan ini kumerdekakan karena Allah." Budak perempuan itu menangis lagi, kali ini karena bahagia. Tidak ada yang lebih membahagiakan seorang budak kecuali dimerdekakan oleh majikannya. Dibebaskan sebagai budak menjadi orang biasa yang merdeka. Rasulullah pun segera pulang. "Sungguh aku belum pernah melihat hal yang lebih berkah daripada perkara uang 8 dirham ini," kata Rasulullah ketika berjalan pulang. Wallahu alam. Nah, selesai. Itulah 2 cerita dari aku. Cerita ini aku adaptasi dari buku karya Sofiah Masuri dengan judul 31 Cerita Bagda Isya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Puja sudahi dengan Assalamualaikum.